Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Padilah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan tugas digital marketing pada kelas profesional. Nah, langsung saja supaya tidak terlalu lama mengenai digital marketing. Digital marketing merupakan menurut saya digital marketing merupakan strategi gitu untuk mengembangkan sebuah bisnis atau strategi untuk mencapai goals yang kita inginkan gitu. Jadi dalam berbisnis itu memang perlu strategi gitu dalam berbisnis tersebut. Namun daripada itu, sebelum ke hal tersebut kita harus mengetahui juga gitu latar belakang terhadap bisnis kita. Kira-kira permasalahannya apa gitu. Nah, di sini ada permasalahan yang sering terjadi pada saat ini. Ada 4 poin gitu. Yang pertama yaitu dampak pandemi COVID-19. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwasannya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua lini kehidupan, entah pendidikan, perekonomian, dan masih banyak lagi. Nah, terutama dari perekonomian ini sangat berakibat fatal gitu. Bahkan banyak yang di PHK, bisnis pada merugi gitu ya kan, tidak sesuai dengan seperti biasanya. Terus ada juga permasalahan yang kedua, yaitu masalah yang sering didapati adalah kurangnya pemasukan dibanding pengeluaran ketika berbisnis. Nah, ini sering terjadi gitu, pengeluaran dengan pemasukan kita lebih banyak pengeluarannya dibanding pemasukan. Harusnya kan lebih banyak pemasukan gitu ya dibanding pengeluaran. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, efek dari pengaruh media teknologi yang menyebabkan pebisnis yang belum terbiasa menggunakan media teknologi tertinggal dan menurun penghasilannya. Nah, ini juga sebenarnya ini tidak terlalu dirasakan, namun sebenarnya ini berdampak sedikit gitu ya terhadap pedagang yang masih berjejer di toko-toko gitu ya, berjualan, berkeliling dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh sangat berdampak sedikit gitu ya, karena ya mereka tidak tahu perihal teknologi tersebut, jadi mereka tertinggal begitu. Terus ada yang terakhir, yaitu kurangnya pengetahuan dalam bisnis dalam menggunakan teknologi. Nah, di sini masih nyambung dengan poin yang keempat, kurangnya wawasan terhadap berbisnis menggunakan teknologi, menggunakan media digitalisasi. Jadi itu merupakan kunci utama gitu, permasalahan utama yang harus kita benahi supaya bisa menjalankan bisnis secara digitalisasi. Nah, dari latar belakang tersebut kita bisa merumuskan masalah. Di sini ada 3 poin. Nah, yang pertama yaitu bagaimana sih untuk meningkatkan pemasukan bisnis kita. Seperti apa cara-caranya untuk meningkatkannya? Entah kita harus menyelesaikan dengan perkembangan zaman supaya bisa menjangkau lebih luas lagi dan sebagainya. Terus yang kedua permasalahannya adalah bagaimana memanfaatkan masalah pandemi COVID-19 ini bukan dengan permasalahan gitu. Ini sebagai ya di samping muncul masalah, kita juga harus mencari solusinya gitu. Kira-kira solusi di COVID-19 ini apa ya? Pasti ada lah gitu. Sedikit banyaknya solusi pasti ada. Maka dari itu kita harus memanfaatkan solusi tersebut. Terus yang ketiga, bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap bisnis Anda di era 4.0. Ini merupakan ya masalah juga, seberapa pentingnya atau gimana nya. Pengaruh digitalisasi terhadap bisnis kita. Nah, maka dari itu dari rumusan tersebut kita akan melihat gitu tujuan dari pembahasan tersebut. Yang pertama tentu untuk meningkatkan omset dalam berbisnis kita gitu, sesuai dengan rumusan masalah tadi. Terus yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkan COVID-19 ini sebagai solusi dalam berbisnis. Salah satunya yaitu dengan ya berjualan secara online dengan digitalisasi, entah berjualan barang atau jasa, itu bebas ya kan. Terus yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap bisnis di era 4.0. Nah, pengaruhnya ini apa sangat besar, apa memang masih sedang-sedang saja kalau sekarang.
misalnya sangat besar, emang mau tidak mau kita harus beralih gitu dari berjualan secara tradisional, kita harus berjualan secara online juga, yaitu dengan menggunakan teknologi gitu. Terus pembahasan selanjutnya, dalam berbisnis kita juga harus, yang pertama di sini ada 4 poin. Yang pertama, kita harus mempunyai keinginan yang kuat. Dalam berbisnis kita harus mempunyai tekad yang kuat, tidak setengah-setengah. Kita harus semuanya, kita harus memiliki semangat dari awal sampai akhir. Jangan udah di tengah malah down karena merugi atau muncul masalah dan sebagainya. Jangan seperti itu. Terus yang kedua, pengetahuan untuk menunjang bisnis digitalisasi. Nah, di sini kita juga untuk menjalankan bisnis secara online, kita juga perlu wawasan yang luas terhadap media digitalisasi ini supaya tidak merugi gitu. Kita nggak bisa dong kita mau jalankan bisnis online, ayo kita jalankan, ini modalnya ada, tanpa wawasan kita malah merugi, modal kita malah nggak bakal balik lagi begitu. Terus strategi, nah kita juga dalam berbisnis perlu strategi. Dalam berbisnis online juga, berbisnisnya strateginya bisa itu beda-beda tergantung bisnis yang kita jalankan. Misalkan bisnis produk cemilan makanan ringan, berarti strateginya contohnya kita marketnya berarti anak muda, anak SMA, anak kuliahan, atau karyawati, pokoknya itu market kita misalnya. Berarti strateginya gini-gini dan sebagainya. Atau misalnya kita produknya jasa, misalnya market kita perusahaan ini, berarti strateginya gini-gini dan sebagainya. Masih banyak lagi lah strategi yang bisa kita jalankan. Terus yang terakhir, setelah kita memaksimalkan hal tersebut, semua hal tersebut, kita jangan lupa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, karena yang mengatur segalanya, yang memberikan semuanya itu hanya Allah SWT. Kita hanya manusia yang tidak mempunyai daya upaya, maka dari itu kita harus berserah diri gitu ketika sudah memaksimalkan ikhtiar. Jadi tinggal meminta doa dari langit kepada Allah gitu. Atau ada kata-katanya seperti ini, ketika ikhtiar sudah dimaksimalkan, biarkan doa dan takdir bertarung di atas langit. Anjay, nah misalnya itu ya contoh kata-katanya gitu. Nah terus selanjutnya, media apa aja sih dalam berbisnis yang kita bisa jalani? Di sini ada 2 media, misalnya media offline dan online. Di media offline ini kita bisa menjalankan dengan cara membuka toko, berjualan secara face to face, bertemu langsung, bertatap muka dan sebagainya. Terus tentu harus stok barang juga gitu, supaya ya kan kita offline harus ada barangnya juga gitu ya kan. Terus media online nih, kita bisa memaksimalkan media sosial, seluruh media sosial, entah IG, YouTube, Facebook, TikTok, terus WA, Google Ads dan sebagainya, masih banyak lagi lah, itu bisa dimaksimalkan. Dengan begitu kita tidak perlu mendirikan toko, tidak perlu juga stok barang. Atau alangkah baik kita bisa menjalankan 2 hal tersebut. Kita media offline dijalankan, media online juga dijalankan, supaya bisa maksimal. Nah, terus strategi yang digunakan ini tadi sudah saya jelaskan sedikit. Ini tergantung market yang kita tuju gitu ya. Nah di sini untuk strategi yang bisa digunakan dalam ini, yaitu kita bisa mencapai platform mana yang market kita ada di situ. Setelah itu pelajarilah strategi kita ketika berbisnis di platform tersebut dan maksimalkan prosesnya. Maka insya Allah penghasilan yang besar pun akan menjadi kenyataan. Nah di sini kita bisa melihat gitu, market kita ada di platform ini, di media sosial ini. Kita harus mencari wawasan pengetahuan terhadap market tersebut, marketplace tersebut. Dan maksimalkanlah di situ strateginya, harus gini, sehingga ketika kita sudah memaksimalkan usaha kita, ikhtiar kita, sudah memaksimalkan doa kita juga, menembus omset puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran pun, itu tidak ada yang tidak mungkin, itu bisa menjadi kenyataan. Nah mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.